Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-manhaj wal ittiba', metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama dalam masalah al-aqidah. Pada halaman 40, poin 61, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan athar atau ucapan dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, idza sami'tallaha azza wa jalla yaqulu kadza wa kadza fa asghi laha sam'aka fa inna ma huwa khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila engkau mendengar Allah mengatakan demikian dan demikian, maka pasang telingamu, dengarkan dengan seksama firman Allah tersebut. Karena apa yang Allah firmankan itu pasti kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melakukannya, melaksanakannya, atau itu larangan atau kejelekan yang engkau dilarang darinya. Saya ulangi lagi di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud, apabila Anda mendengar Allah berkata demikian dan demikian, maka pasang telingamu untuk mendengarkan dengan seksama firman Allah tersebut, karena itu adalah kebaikan yang engkau diperintah untuk melaksanakannya, atau itu adalah kejelekan yang engkau dilarang darinya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, meskipun kata sebagian para masyayikh dalam segi periwayatannya atau isnadnya atau sanadnya ada inqita', keterputusan, namun maknanya sahih. Dan dalam redaksi yang lain yang masyhur, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini lebih spesifik lagi. Apabila engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka fa'ar isam'aka, dengarkan dengan seksama. Karena pasti setelahnya ada perintah atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya pasti kepada kebaikan, larangannya pasti dari
kejelekan. Ya. Ini sekali lagi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau engkau mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, atau ada yang mengatakan kalau Allah berfirman ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka setelahnya pasti ada perintah atau ada larangan. Ya, contoh, dan ini merupakan perintah pertama Allah di dalam Al-Quran. Ya. Perintah apa itu? Apakah perintah untuk salat, zakat, puasa, haji, atau berakhlak mulia? Kata para ulama, bukan. Perintah Allah pertama dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini perintah Allah pertama di dalam Al-Quran. Perintah untuk apa? Untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan dakwah tauhid adalah prioritas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang menyelisihinya, atau yang mengingkarinya, atau yang membantahnya, maka dia telah menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih para nabi, para rasul, menyelisihi para as-salafus saleh, sahabat tabi'in maupun tabi'u tabi'in. Ya, sudah pernah kita, atau beberapa hari yang lalu kita sudah nge-share 12 metode kelompok yang selamat atau minhaj firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhid. Kelompok yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-taifah al-mansurah, ad-dakwah salafiyah memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ya. Dakwah tauhid, dakwah yang pertama dan yang paling utama sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ya, tanpa kita mengesampingkan dakwah kepada salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, birrul walidain, berakhlak mulia, seperti yang akan kita juga kaji dalam kitab ini. Kitab ini Al-Ibanah As-Sughra juga membahas masalah al-akhlak. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal. Tidak ifrat, tidak tafrid, tidak berlebihan. Mungkin ada yang mengatakan dakwah tauhid harus diprioritaskan, mengatakan misalnya tidak perlu mengajarkan sholat, puasa, zakat, atau akhlak, hanya tauhid saja. Ini juga tidak benar. Ya, ini namanya ifrat, berlebihan. Lawannya at-tafrid, mengatakan bahwasanya dakwah tauhid bukan prioritas utama. Ya, seperti yang ada dalam ucapan celotehan sebagian dai yang memiliki banyak syubhat, meskipun mengaku dai as-salafi atau dai ahli sunnah. Ahli sunnah, salafi yang sejati pertengahan, mengatakan dakwah tauhid, dakwah yang pertama dan yang utama. Prioritas dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah akidah sahihah, tanpa mengesampingkan masalah agama yang lainnya. Sekali lagi, tidak boleh ifrat, berlebihan, tidak boleh at-tafrid. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi, kalau nggak salah surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kata para ulama, ini adalah ayat pertama di dalam Al-Quran yang bentuknya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam segi bahasa Arabnya ini adalah fi'il amr, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Kalau antum perhatikan dari awal surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, sampai ayat ini belum ada perintah Allah. Tidak ada aqimus shalah sebelum ayat ini. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah memprioritaskan dakwah at-tauhid, perintah untuk beribadah hanya kepadanya saja. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum.
Sekali lagi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu, pasti setelahnya ada perintah atau ada larangan. Perintahnya pasti kepada kebaikan, larangannya pasti dari kejelekan. Contoh yang lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Seperti yang kita baca pada mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini kaidah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meskipun kata sebagian pentahqiq bahwasanya dalam sanadnya ada inqita atau keterputusan antara rawi ini dan rawi yang berikutnya. Namun maknanya sahih. Nah. Kemudian kita lanjutkan, atau intinya bahwasanya dibawakannya asar ini oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala agar seorang muslim muslimah mukmin mukminah senantiasa sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Senantiasa untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan itu tentunya juga butuh untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah SAW. Dan kewajiban seorang muslim atau muslimah terhadap Al-Quran, yang pertama meyakini Al-Quran adalah kalam Allah, seperti yang akan disampaikan dan sudah pernah kita sampaikan pula, ya. Ini kalau kita ringkas, apa kewajiban seorang hamba terhadap Al-Quranul Karim? Yang pertama tentunya tadi meyakini Al-Quran adalah kalam Allah. Ini adalah akidah Ahlussunnah, ijma' Ahlussunnah dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, sampai detik ini. Kemudian kewajiban yang kedua terhadap Al-Quran yaitu membacanya. Rasul SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi yang membacanya. Ya. Ini yang kedua kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian tidak cukup membacanya saja, namun harus mentadabburi, memahaminya. Harus betul-betul mempelajari isinya. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka mau mentadabburi Al-Quran, ataukah dalam hati mereka ada kuncian. Ini kewajiban yang ketiga, mentadabburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kewajiban kalian atau sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bukan hanya mengajarkan cara membaca dengan benar dan baik, namun lebih dari itu, mengajarkan apa maknanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kemudian kewajiban yang keempat seorang muslim terhadap Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Kalau isinya itu perintah, wajib untuk dilaksanakan. Kalau isinya larangan, wajib untuk ditinggalkan. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, intinya wajib mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian setelah mengamalkan, menyeru kepada Al-Qur'an, mendakwahkan manusia kepada Al-Qur'an. Tentunya harus diiringi dengan menyeru kepada sunnah Rasul, hadis Rasul yang sahih dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Ya, saya ulangi lagi. Kewajiban seorang muslim muslimah terhadap Al-Quran, yang pertama meyakini Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian dia membacanya. Kemudian dia mentadabburi isinya, memahami, mempelajari isinya. Dan yang harus diperhatikan betul di sini, mempelajarinya sesuai dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai seperti kelompok Al-Khawarij, yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka gagal paham tentang isi Al-Quran.
Sehingga apa? Sesat dan menyesatkan. Ini juga harus diwaspadai. Jangan hanya sekedar semangat mempelajari isi Al-Quran atau mempelajari tafsir Al-Quran. Namun juga harus sekali lagi paham apa metode yang benar dalam mempelajari isi atau tafsir Al-Quranul Karim. Pelajari sesuai dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca kitab-kitab tafsir ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena banyak tafsir-tafsir yang sesat dan menyesatkan. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah mempelajarinya, mengamalkan, kemudian juga menyeru kepada Al-Quranul Karim. Kita pindah kepada poin berikutnya, 62, masih dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meskipun juga sama kata sebagian pentahqiq, riwayat ini tidak sahih, namun maknanya sahih. Ya. Wa qala Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Ini juga yang kita sudah lewati dari athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Poin ke-54 ya sudah kita sampaikan, itu juga tidak sahih, namun maknanya sahih. Al-Quran adalah kalamullah. Ini adalah akidah Ahlussunnah sepanjang zaman, sepanjang masa. Al-Quran kalamullah, sebagaimana firman Allah, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Demikian pula Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Allah membedakan antara perintahnya dan penciptaan. Ya, penciptaan atau makhluk itu adalah ciptaan Allah, sedangkan Al-Quran yang merupakan perintah Allah, syariat Allah, itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan akidah Jahmiyah ataupun Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ulama mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ya. Meskipun ini hukum secara global, secara individunya butuh perincian lebih lanjut. Kemudian kata beliau, faman qala fihi syai'an fa innama yatakawwaluhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang misalnya mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan akal pikirannya, tidak merujuk kepada penafsiran para salafus saleh, penafsiran yang benar, maka dia telah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kejahatan. Ini adalah dosa yang sangat luar biasa bahayanya. Berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Rabbku mengharamkan atas kalian yang pertama al-fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma, dosa, wal baghya, melampaui batas, dan engkau berbuat kesyirikan yang tidak Allah turunkan ilmu atasnya, dan yang paling bahaya kata para ulama, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lam. Berkata tentang agama Allah, tentang firman Allah, tentang Allah tanpa al-ilmu. Maka sekali lagi harus kita betul-betul berhati-hati kalau kita berbicara tentang agama Allah atau tentang firman Allah. Ya. Kalau kita misalnya berkata tentang tafsir Al-Quran, rujuklah kepada tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mungkin minimal bagi talibul ilmi merujuk kepada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, tafsir Kalimur Rahman. Ya. Yang mana kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ketika kita dulu mulazamah sama beliau, beliau mengatakan, ya, kitab ini, yaitu kitab tafsir Kalimur Rahman, karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah kitab tafsir
la yastaghni anhu alimun wala amiyun. Kitab tafsir yang senantiasa dibutuhkan oleh penuntut ilmu agama, bahkan oleh orang al-awam. Karena bahasanya yang mudah, bahkan sudah ada yang 1 jilid. Bahasanya yang mudah, ringkas atau singkat, namun padat isinya, dan akidahnya sahihah. Kalau mau lebih luas lagi tafsir Ibnu Katsir misalnya, lebih luas lagi tafsir Al-Qurtubi tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Intinya hati-hati juga kalau membaca kitab-kitab tafsir, ya. Kemudian kata beliau, wa qala in Mas'ud al-Qur'an kalamul azza wa jalla, faman qala fi syai'an fa inna ma yatakawwaluhu 'ala Allah azza wa jalla. Sudah kita lewati dari ucapan Al-Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengajarkan kepada kita semuanya untuk berhati-hati berkata tentang ayat-ayat Allah, jangan sampai tanpa ilmu. Beliau mengatakan wa ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Meskipun demikian, beliau sangat takut, khawatir jangan sampai berkata tentang Al-Qur'an tanpa al-ilmu. Beliau mengatakan wa ayu sama'in tudhilluni, langit mana yang akan menaungi diriku dan bumi mana yang akan memikul diriku jika aku berkata tentang agama Allah, tentang Al-Qur'an, tentang firman Allah tanpa al-ilmu. Ini sekali lagi pelajaran bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam mentafsirkan Al-Qur'anu Al-Karim. Kita pindah kepada poin berikutnya 63 dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnata kafara. Asar ini sahih. Redaksi lengkapnya itu ketika beliau ditanya tentang salat dikala safar, dikala orang itu musafir. Beliau mengatakan salatus safari rakaatan. Beliau mengatakan salatnya orang musafir tentunya ketika tidak ikut jamaah dengan orang yang mukim. Kalau ikut jamaah orang mukim ya ikut imamnya. Imamnya salat duhur 4 rakaat ya ikut 4 rakaat. Jangan sampai ketika dia musafir ikut jamaah orang-orang mukim, imamnya 4 rakaat dia 2 rakaat. Ini tidak benar, ikut imam. Namun ketika misalnya dia salat sendirian di penginapan misalnya, atau mungkin sudah selesai jamaah misalnya dia salat sendirian, maka dia kata Abdullah bin Mas'ud salatus safari rakaatan, salatnya orang musafir 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan man taraka sunnah kafara, barang siapa meninggalkan sunnah maka dia kafir. Ini harus dipahami dengan benar, kalau tidak bahaya. Seperti beberapa tahun yang lalu, ketika itu banyak jamaah-jamaah kita pengajian yang kontak kita, entah lewat SMS, lewat telepon, bertanya tentang fatwa seorang ustadz, yang dia mengatakan atau dia membawakan asar yang semisal dengan ini tentang salat jamaah di masjid. Yaitu tepatnya juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya man taraka salatal jamaah faqad taraka sunanal huda wa man taraka sunanal huda faqad kafara. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah maka dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, dan barang siapa meninggalkan sunnah maka dia kafir. Maka ketika banyak jamaah yang mendengarkan fatwa dari sang ustadz, al-allamah, masya Allah, dengan fatwanya yang tidak salat berjamaah kafir, maka kiamat, ribut jamaah, kontak sana, kontak sini. Ketika itu kita banyak dicurhati, sempat kita nasihati bahwasanya salah kalian sendiri belajar kepada orang yang jahil, tidak paham bahasa Arab, hanya bermodalkan terjemahan.
Sehingga apa akibatnya? Ketika mendapatkan terjemahan seperti ini, ya seperti itu yang dia pahami. Barang siapa meninggalkan salat berjamaah, maka dia kafir. Sudah sampai situ saja. Ya. Naudzubillah min dzalik. Awasanya jadi takfiri, jadi khawarij. Ya. Hal-hal seperti ini butuh syarah para ahli ulama. Ya. Terus terang saja, sekadar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita ketika mau mensyarah kitab ini, kita masih murojaah. Misalnya syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya, meskipun ini hanya sekedar tidak ada rotan akar pun jadi. Syekh Ali mengkritik cetakan ini karena mungkin tidak minta izin kepada mu'alif, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi yang dulunya mensyarah kitab Al-Ibanah Al-Sughra, dan ada rekaman ceramah beliau di YouTube. Ya, kita kadang mendengarkan dulu syarah beliau di YouTube. Kita juga merujuk kepada buku cetakan ini tersebut. Ya. Ini sekedar untuk betul-betul menjaga diri, jangan sampai kita berkata tentang agama tanpa al-ilmu. Ini butuh syarah. Ya. Kita juga rujuk kepada buku-buku yang lain. Kembali kepada kasus tadi, sang ustadz karena dia tidak paham bahasa Arab, dia hanya memegang terjemahan. Ya. Dia menfatwakan yang nggak sholat berjamaah di masjid kafir. Pakai dalil riwayat Ibnu Mas'ud tadi. Padahal kalau kita buka syarah dari para ulama, kata-kata faqad kafara yaitu kufrun duna kufrin. Ya. Barang siapa meninggalkan salat berjamaah, barang siapa meninggalkan sunnah tadi, maka dia kafir. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Kata-kata faqad kafara atau fa'ulaikahumul kafirun tidak harus maknanya, tidak mesti maknanya kafir keluar dari ahli Islam. Ulama membagi al-kufru, kekafiran ada dua. Al-kufrul akbar, al-kufrul al-asghar. Ya, seperti ketika para ulama mentafsirkan surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaikahumul kafirun. Di situ tidak secara mutlak sebagaimana kelompok Khawarij mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan dalil Al-Maidah 44. Abdullah bin Abbas mentafsirkan kufrun la yanqulu anil millah, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian pula Rasul mengatakan yang semisal dengan itu, yang maknanya kufur adalah kufur kecil. Di situ adalah sabda Rasul, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencelah orang muslim kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Kekafiran di situ bukan yang mengeluarkan dari Islam, bukan murtad, namun kufrun na kufrin, kufur kecil. Sama dengan itu juga tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud, kufrun duna kufrin, maknanya faqad kafara man taraka sunnah faqad kafara, yaitu barang siapa meninggalkan sunnah. Yang dimaksud tadi adalah sunnah ketika orang itu musafir, yaitu salat 2 rakaat, faqad kafara, maka dia jatuh ke dalam kufur kecil. Ya, artinya dosa, artinya maksiat. Ya. Meskipun kalau dikatakan itu juga mencakup kufur besar, iya, kalau dia mengingkari sunnah Rasul dalam artian mengingkari hari-hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa murtad dari Islam. Cuma sekali lagi makna ucapan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa meninggalkan salat jamaah, dia meninggalkan sunnah petunjuk, barang siapa meninggalkan sunnah petunjuk maka dia kafir, itu kufrun duna kufrin. Harus hati-hati. Ya, sekali lagi harus hati-hati, jangan sampai mensyarah tanpa ahli ilmu, butuh merujuk kepada syarah para al-ulama. Ya. Bahkan dalam syarah sunnah karangan Imam Al-Barbahari itu juga ada pemutlakan seperti ini. Man khalafas sahaba faqad kafar, misalnya. Ada ungkapan dari Imam Barbahari, barang siapa yang menyelisih para sahabat maka dia kafir. Ini enggak secara mutlak, langsung murtad begitu saja. Namun ada perinciannya. Kalau menyelisih para sahabat dalam masalah usuluddin,
prinsip-prinsip agama atau masalah ya, usulul iman, ya dia bisa murtad dari Islam, keluar, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia menyelisih para sahabat bukan dalam masalah-masalah yang merupakan pembatal keislaman, maka dia tidak sampai kepada derajat kafir, keluar dari al-Islam. Maka sekali lagi ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tadi ucapan Abdul bin Mas'ud, barang siapa meninggalkan salat berjamaah maka dia meninggalkan sunnah petunjuk, barang siapa meninggalkan sunnah petunjuk maka dia kafir. Adapun ini ucapan Abdullah bin Umar, barang siapa meninggalkan sunnah Rasul maka dia kafir, ini berkaitan dengan salatnya orang musafir. Ya, sekali lagi Abdullah bin Umar mengatakan man taraka sunnah kafara. Kalau kita mau perinci ya, kita ulangi lagi, kata-kata barang siapa meninggalkan sunnah maka dia kafir bisa dua maknanya. Kafir besar kalau dia meninggalkan sunnah Rasul secara totalitas. Misalnya memahami Al-Quran tanpa sunnah, mengingkari sunnah Rasul. Ini bisa apa? Murtad dari al-Islam. Ya, karena nggak mungkin dia bisa sholat, puasa, zakat kalau tidak mau mengamalkan sunnah Rasul SAW. Bagaimana dia sholat duhur 4 rakaat? Bagaimana tata caranya? Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau itu maknanya, barang siapa meninggalkan sunnah secara totalitas, maka dia kafir. Itu kufur besar. Adapun yang kedua perinciannya, barang siapa meninggalkan sunnah, seperti tadi, sholat berjamaah ataupun sholat ya, musafir 2 rakaat, maka dia telah kafir, yaitu kufrun duna kufrin. Meskipun dalam masalah ini juga, kata para ulama, kalau dia musafir, seperti yang pernah kita dengarkan dari fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar ketika beliau mensyarah kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seandainya orang itu musafir, dia tetap sholat 4 rakaat duhur misalnya, tidak mengambil 2 rakaat, tetap sah sholatnya meskipun dia meninggalkan yang lebih utama, artinya tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Poin ke-64, wa qala Umar ibnu Abil Aziz rahimahullah ta'ala, as-sunnah innama sannaha man alima ma ja'a fi khilafiha minaz zalal wa innahum kanu alal munaza'ati wal jadal akdara minkum. Umar bin Abdul Aziz al-Khalifat Rasyid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-sunnah adalah suatu yang disunahkan oleh orang-orang yang telah mengetahui bahwasanya kalau menyelisihinya pasti salah, pasti keliru. Ya, sesungguhnya mereka itu lebih sanggup untuk melakukan debat kusir. Ya. Namun mereka tidak mau melakukannya. Apa makna dari ungkapan Umar bin Abdul Aziz ini? Bahwasanya para sahabat Rasul SAW, mereka dalam beragama ini hanya ittiba saja, mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada, karena kalian sudah apa? Dicukupi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Itu para sahabat Rasul SAW. Dan mereka paham kalau menyelisihi ajaran Rasul pasti mereka akan jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, kesesatan. Ya. Sebagaimana juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan taraktukum alal bayda lailuha kanariha la yazu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau aku meninggalkan satu saja sunnah Rasul, aku akan tersesat. Mereka paham itu. Makanya mereka para sahabat hanya mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Dan itulah rahasia mengapa mereka menjadi manusia yang termulia. Mereka meraih kejayaan di dunia maupun di akhirat karena ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat di surga kelak, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meniti jejak para sahabat Rasulullah sampai akhir hayat kita nanti. Ya, itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun mereka ini sanggup untuk istilahnya mendebat. Ya. Misalnya ya, para sahabat ahli bahasa Arab tentunya. Ya. Ketika mereka melewati ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu tinggi di atas arsy. Mereka nggak ngeyel seperti sebagian ahli kalam, ahli bidah. Wah, kalau Allah itu tinggi di atas arsy, berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Atau Allah butuh dengan arsy berarti. Naudzubillah min dzalik. Para sahabat bisa saja ya, mendebat seperti itu. Tapi mereka tahu itu pasti salah. Maka mereka apa? Diam sudah. Mencukupkan dengan apa yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan. Nggak ngeyel. Ya. Bukan seperti ahlul kalam. Yang ahlun jelimet bin ribet bin bulet. Ya. Para sahabat sebetulnya mampu. Tapi mereka tahu bahwasanya setiap yang menyelisih apa yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan pasti sesat, pasti salah. Ya. Rasul ketika bersabda misalnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Para sahabat mereka cukup ya, mendengarkan sabda Rasul tersebut dan membenarkan, tidak ngeyel, tidak membantah. Tidak mengatakan, wah yang turun itu adalah rahmatnya. Wah kalau Allah dikatakan turun seperti kamu terakhir kan bumi terus berputar. Enggak ngeyel seperti itu. Sami'na wa sadaqna. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hadis masalah takdir, beliau mengatakan haddatsana as-sadiqul masduq. Haddatsana Rasulullah wa huwa sadiqul masduq. Rasul menyampaikan kepada kami hadis beliau dan beliau itu pasti benar dan wajib untuk dibenarkan. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Dan itulah yang harus kita apa? Ikuti jejak para sahabat untuk apa? Mengikuti ajaran Rasul dan ajaran Rasulullah SAW. Mengikuti apa yang ada, ajarannya tidak membuat sensasi atau ajaran-ajaran yang nyeleneh, ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, jangan dikira ketika para sahabat nggak mau mendebat seperti itu mereka lemah, mereka nggak mampu sebagaimana ahli kalam, tidak. Ya, namun mereka ini sekali lagi hanya apa? Ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita baca riwayat yang berikutnya 65. Wa qala rajulun li ibni Abbasin. Abdullah bin Abbas pernah dikatakan oleh seseorang, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, segala puji bagi Allah yang menjadikan hawa nafsu kita sesuai dengan hawa nafsu kalian, yaitu para sahabat ataupun ahlul bait. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, meluruskan ucapan orang tersebut. Innallaha lam yaj'al fi hadil ahwa syai'an minal khair. Allah tidak menjadikan sedikit pun dari hawa nafsu ini dari kebaikan. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin meluruskan ucapan orang tadi yang mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan hawa nafsu kami sama dengan hawa nafsu kalian. Ini ucapan yang nggak benar, diluruskan. Itulah para sahabat tidak diam dari kekeliruan meskipun apa? Dianggap oleh sebagian orang itu sepele. Mereka tetap meluruskan. Kata beliau, wa inna ma summiya hawa li annahu yahwi bi sahibi finnar. Dikatakan hawa nafsu dari segi bahasa Arab itu ada hubungan dengan kata-kata yahwi. Kenapa dinamakan hawa? Karena hawa nafsu itu menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Dan bid'ah di antara sebab munculnya karena ittiba'u al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semua asar tadi mengarahkan kita untuk ittiba, mengikuti ajaran Rasul SAW, para sahabat Rasul, dan menjauhkan kita dari al-bidah dan dari ahli al-bidah, karena ahli bidah adalah ashabu al-hawa.
Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, halaman 41, poin 66. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau ditanya, tafadhol. Bismillah. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab. Ahsanallahu ilaikum wa antum kadzalik wa iyyakum. Ma farqul jam'i al-Qur'an? Sebenarnya mal farqu. Mal farqu baina jam'il Qur'an fi ahdi Abu Bakar wa fi ahdi Utsman. Apa perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Utsman? Ini sudah kita pernah sampaikan ya pada pelajaran kitab Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu di antara yang mengusulkan untuk dikumpulkannya Al-Qur'an adalah Umar bin Khattab atau Affan Hudzaifah bin Yaman. Ketika mendapati banyak para sahabat yang ahli baca Quran, yang hafid Al-Qur'an, mereka terbunuh di perang melawan, menumpas Musailamah Al-Kadzdzab. Banyak yang terbunuh. Maka diusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk ahli-ahli baca Al-Quran di zaman itu menuliskan Al-Quran di lembaran-lembaran yang ada pada waktu itu. Jadi sekali lagi, ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan qurra Al-Quran untuk apa? Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menuliskannya di dalam lembaran-lembaran tertentu. Mungkin zaman itu tidak ada seperti sekarang ya, kertas dan seterusnya. Mungkin lembaran kulit-kulit dan seterusnya. Adapun di zaman Utsman bin Affan, ketika melihat banyak perselisihan dalam membaca Al-Quran di antara manusia kaum muslim pada waktu itu, maka Utsman bin Affan mengambil lagi tadi mushaf atau kumpulan-kumpulan ayat Al-Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq yang disimpan di rumah Hafsah kalau tidak salah waktu itu, kemudian disatukan dalam satu qiraah bacaan Al-Quran. Biar tidak apa? Karena Al-Quran diturunkan pada waktu Rasulullah SAW itu dengan bahasa kabilah-kabilah bangsa Arab pada waktu itu. Yang satu kabilah dengan kabilah lain itu bahasanya berbeda. Maka disatukan dengan bacaan bahasa Quraisy. Yaitu perbedaannya. Wallahu ta'ala alam. Benarkah kitab hukmu bighairi ma anzalallahi tahdir lajnah daimah? Kita ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Dan ini yang kita juga share kemarin di 12 metode Minhaj Firqatin Najiyah atau 12 metode kelompok yang selamat, bahwasanya al-firqatun najiyah tahtarimu a'immatal mujtahidin wala tata'assab liwahidin minhum. Al-firqatun najiyah menghormati para imam-imam, ulama-ulama ahli ijtihad, tapi tidak ta'assub fanatik kepada seorang pun di antara mereka. Mereka ulama sebagaimana kata Imam Malik sendiri, kullun yu'khad min qawli wa yatra ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ta'assub fanatik kepada seorang pun. Jangan ta'assub kepada saya misalnya, haram. Ucapan saya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tinggalkan. Ini wasiat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangankan kita, para ulama, demikian wasiatnya. Kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya betul Lajnah Daimah mentahdir kitab Al-Hukmu bighairi ma'zallah yang ditulis oleh Syekh Khalil Al-Ambari,
Tapi kita perlu lihat. Kalau kita sebagai thalibul ilmi misalnya, kita perlu apa? Lihat antara tahdiran dengan isi buku tersebut. Ya. Dengan kenyataannya, dengan juga dibandingkan ucapan ulama-ulama al-sunnah yang lainnya. Kitab Al-Hukmu Bighairi Ma'anzalallah itu direkomendasi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan oleh masyayikh yang lainnya. Ya. Maka sekali lagi kita harus betul-betul punya prinsip wajib menghormati para ulama al-sunnah, tapi tidak boleh fanatik. Kalau ada ucapan mereka yang keliru, tidak boleh kita ikuti. Dan alhamdulillah sudah pernah kita tulis istilahnya klarifikasi masalah ini berkaitan dengan dakwah salafiyah bukan murji'ah. Ya, sebagaimana yang juga menimpa Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizallahu ta'ala. Mereka jauh dari pemikiran sesat atau pemikiran kelompok Al-Murji'ah. Dan alhamdulillah ana juga yang menerjemahkan kitab Al-Hukmu Bighairi Ma'anzalallah sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. Seingat saya tahun 2000-an saya menerjemahkan kitab ini, kitab Al-Hukmu Bighairi Ma'anzalallah oleh Syekh Khalil Al-Ambari, dan juga kita kalau nggak salah tulis pada waktu itu rekomendasi Syekh Al-Albani tentang kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Tentang bekerja di tempat yang ada ikhtilat percampuran laki dan perempuan, secara umum, secara global kita sampaikan kaidahnya, selama zat pekerjaan itu halal, maka gajinya halal. Ya. Jadi kita katakan secara global, lihat zat pekerjaan itu, kalau itu halal, insya Allah halal. Ya. Adapun kalau ada samping kanan samping kirinya yang ada maksiatnya, ya, apalagi zaman yang luar biasa fitnah, syahwat wa syubhat sekarang ini, maka itu tidak menjadikan gaji Anda haram. Ya. Jangankan Anda yang bekerja misalnya di bidang umum, kita yang dalam bidang agama saja tidak lepas dari hal-hal tersebut. Ya. Namun kalau bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Kita safari dakwah terpaksa harus ikhtilat di pesawat dan sebagainya, kecuali kalau Anda punya pesawat pribadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Bagaimana sholatnya orang yang sakit menggunakan pampers yang dimana dia buang air besar dan air kecil di pampers tersebut, apakah termasuk najis atau diberikan keringanan? Kalau orang itu ada penyakit istilahnya beser, ya, keluar kencing terus atau sampai juga BAB, tidak bisa terkendali, karena sudah penyakitan misalnya, atau mungkin keluar angin terus misalnya, tidak bisa direm misalnya, maka kata para ulama, langkahnya yang pertama tetap sebelum sholat berwudu. Setelah itu sudah tawakal kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.